Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinhanabraka.blogspot.com. Pengajaran kali ini saya dedikasikan untuk Aliyah Neshama, ayahanda tercinta, Domingus Yawang, Moshe Yosef ben Avraham Avinu. Haftorat Devarim dengan judul Syabat Penglihatan terambil dari Yesayahu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Saya merasa bahwa Yesayahu berbicara langsung kepada kita hari ini untuk merasa menyesal atas kehancuran orang-orang kita dan untuk memperkuat visi kita di masa depan, kerinduan akan komunitas Torah yang berkembang dan bersatu yang diresapi dengan keadilan, moralitas, dan kebenaran di pusat tanah suci kita. Judul yang pertama, sebuah penglihatan tentang kehancuran dari orang-orang kita. Rosh Chodesh Av, Yesayahu memiliki penglihatan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya ben Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uziyahu, Yotam, Ahaz, dan Hezkiyahu, raja-raja Yehuda. Yesayahu pasal 1 ayat 1. Pada saat Rosh Chodesh Av, dalam kesedihan waktu kita, saya menangis. Yesayahu memiliki visi tentang Gush Katif dan Yerusalem pada zaman Reisenbecker, Bibi, dan The Dormant Dog. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu, sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggangbalikan orang asing. Yesayahu pasal 1 ayat 7. Negerimu menjadi sunyi sepi. Greenhouse atau rumah-rumah kaca yang berkembang pesat, pertanian, sekolah, pusat komunitas, sinagog, dan rumah komunitas Gush Katif dibuat menjadi debu dan pasir. 9.000 orang Yahudi dari Gush Katif dan Shomron Utara diusir oleh saudara-saudara mereka. Rumah, komunitas, dan pohon mereka tumbang. Kota-kotamu habis terbakar. Sinagog-sinagog mereka dibakar sampai menjadi abu. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Itu diambil alih untuk menjadi benteng. Ribuan roket mulai membombardir kota-kota Israel. 6 tahun kemudian, dengan tanah saya menangis, masih belum ada solusi untuk setiap penduduk, seperti yang telah dijanjikan. Aku menangis untuk saudara dan saudari yang kecewa. Yesayahu pasal 1 ayat 6 mengatakan, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Hanya 9% dari keluarga yang diusir yang telah menyelesaikan pembangunan rumah permanen mereka. Sekitar 85% terus hidup dalam keadaan darurat rumah sementara mereka sambil mereka menunggu bagian mereka disiapkan. Putri Sion tertinggal sendiri seperti pondok di kebun anggur. Yesayahu pasal 1 ayat 8. Berapa lama bangunan akan membeku? Berapa lama mereka akan meracuni Putri Sion dengan kemarahan, dendam, kekerasan, ketidaksopanan, dan kebencian? Judul yang selanjutnya, bagaimana Putri Sion dapat tenggelam dalam lumpur yang dalam? Saya menangis dengan Yesayahu tentang betapa rendahnya Putri Sion telah jatuh.
menggema dalam kitab Ratapan atau Eka, bagaimana Yesayahu menyesali kejatuhan wanita Yahudi. Bagaimana bisa bahwa dari orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi sebuah terang untuk bangsa-bangsa, seperti tertulis dalam Yesayahu pasal 42 ayat 6, bagaimana bisa dari situ wanita menyerah pada percabulan dan pembunuhan amoralitas yang paling buruk? Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Seperti tertulis dalam Yesayahu pasal 1 ayat 21. 6 tahun setelahnya, dengan tanah air saya menangis. Di mana teriakan itu ketika pada bulan Juni tahun 2010, Tali Attar berumur 34 tahun secara brutal dibunuh oleh wanita lain? Apakah ada yang lebih tragis dari 8 bulan seorang ibu yang sedang hamil ditikam sampai mati oleh tetangganya di lantai bawah karena dia menumpahkan kopi di cuciannya? Wanita itu mengeluarkan pisau, menusuk di perut, di leher dan dada begitu parah, sampai-sampai para dokter di rumah sakit Kaplan tidak dapat menyelamatkan nyawanya maupun nyawa bayinya yang belum lahir. Dapatkah Anda membayangkan penglihatan yang lebih mengerikan dari 3 anak Tali yang berusia 12 tahun, 10 tahun, dan 6 tahun yang mendengar teriakan ibunya dan menyaksikan kengerian melihat ibu mereka terbaring di genangan darah yang berjuang untuk hidupnya? Siapa yang menangis? Di kota Asdod begitu dekat dengan pengusiran tragis 6 tahun lalu di mana Tali Attar meninggal karena luka tusuk. Polisi mengakui bahwa mereka terkejut bahwa seorang ibu mengambil nyawa ibu lain, satu yang sedang hamil 8 bulan, atas dasar secangkir kopi yang tumpah. Selama tahun 70-an, tahun 80-an, dan hingga pertengahan 90-an, kekerasan jarang terjadi saat itu di Israel. Pembunuhan sangat jarang, dan jika terjadi, itu mendapat perhatian seluruh negara untuk waktu yang lama. Saya ingat bahkan sebagai seorang remaja, kekerasan saat ini adalah jenis yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Pembunuhan dan percobaan pembunuhan di Israel meningkat dari 107 dan 90 pada tahun 1990 menjadi 134 dan 312 pada tahun 2007. Itu berarti bahwa percobaan pembunuhan naik 300%, sedangkan tingkat pembunuhan naik hanya 30%. Oi, apa yang terjadi dengan kita? Judul yang selanjutnya, dari kedalaman abis Hashem memanggil kita kembali. Setelah kita mencapai titik terendah, tidak ada cara lain selain kembali. Wanita terbangun dari jurang narkoba, ketidaksopanan, dan pelecehan kembali ke iman ibu kita. Setiap keturunan mengarah ke pendakian yang lebih besar. Rabbi Yohanan berkata dalam Babylonian Talmud Sanhedrin 98a, putra David hanya datang ke generasi yang baik yang sepenuhnya murni atau sepenuhnya bersalah. Putra David hanya datang kepada generasi yang sepenuhnya murni atau sepenuhnya bersalah. Dalam visi Yesayahu yang menghebohkan ini, percikan harapan terbesar dinyalakan. Seperti tertulis dalam Yesayahu pasal 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan,
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Bahkan ketika perilaku orang-orang Yahudi benar-benar menjijikan, itu hanya mewakili lapisan luar hati kita. Dari dalam dimensi batin kita, sumber keberadaan kita yang sebenarnya, Hashem memanggil kita untuk kembali dan menjadi dibersihkan dan dicerahkan seperti kepingan salju yang berkilauan. Bahkan ketika Putri Sion telah jatuh ke kedalaman perilaku tidak bermoral yang paling tidak terbayangkan, Hashem, hati dan nadi bangsa Yahudi, Hashem tetap terhubung dengan umatnya. Bahkan ketika tindakan kita benar-benar korup, Hashem memanggil kita kembali dan mengungkapkan atau menarik keluar kemurnian dimensi batin kita. Judul yang terakhir, Shabbat Chazon, memvisualisasikan bait suci yang ada di dalam. Shabbat Chazon ini di tahun 5781, jika kita bandingkan di kalender sekulernya, jatuh pada tanggal 17 Juli 2021 yang telah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Shabbat ini disebut Shabbat Chazon atau artinya adalah Shabbat penglihatan. Menurut Rabbi Levi Yitzchak dari Berditchev, setiap tahun pada Shabbat sebelum Tisha B'Av, kita diperlihatkan visi dunia kita sebagai rumah ilahi, tempat di mana semua makhluk Tuhan akan mengalami kehadirannya. Visi ini membangkitkan respon mendalam dalam diri kita, bahkan jika kita tidak secara sadar menyadari penyebab inspirasi tiba-tiba kita. Bahkan jika kita tidak melihat, jiwa kita melihat. Saya ingin mendorong kita semua untuk memanfaatkan Shabbat spesial ini untuk secara sadar memvisualisasikan bait suci kita sendiri yang ada di dalam. Saya ingin memanggil semua pembaca atau pendengar untuk mengambil beberapa menit setiap saat selama Shabbat yang akan datang ini. Mohon maaf karena Haftorah ini saya rekam sudah terlambat. Untuk para pendengar sekalian, bisa dicatat dan silakan dipraktikkan untuk Shabbat Chazon tahun depan. Di sini Rabbi Hana Braka ingin memanggil semua pembaca dan pendengar untuk mengambil beberapa menit setiap saat selama Shabbat ini untuk menutup mata Anda dan membayangkan kemegahan kehadiran feminin di tempat tinggal kembali ke dunia. Warna apa yang Anda lihat? Pemandangan apa? Orang siapa? Bunga kah? Atau percikan cahaya dan bentuk seperti apa yang datang ke dalam pikiran Anda? Apa visi Anda untuk diri sendiri? Bagaimana Anda membayangkan diri Anda bertumbuh dalam pencapaian yang benar? Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat melalui sedekah. Yesayahu 1 ayat 27. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Shalom.